Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-asrafi anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya yang begitu banyak dan tidak terhingga. Dengan nikmat itu kita dapat beribadah atau berubudiyah pada Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat-nikmat itu yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Dengan nikmat iman Islam ini kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar mengenalnya. Kita dapat mengenal Nabi Muhammad SAW atau utusan-utusannya dengan sebenar-benarnya, dan kita dapat mengenal diri kita dengan sebenar-benar mengenal siapa diri kita ini yang sebenarnya dihidupkan di atas dunia yang fana ini. Kemudian selawat beriring salam tidak henti-hentinya, tidak jemu-jemunya kita selalu kirimkan, persembahkan kepada seorang nabi akhir zaman, penutup para nabi dan rasul, tidak lain dan tidak bukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berhasil membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, penuh dengan adab, dan tentu saja penuh dengan ketauhidan, menyembah Allah Subhanahu wa taala yang seperti kita rasakan pada saat ini. Insyaallah dalam pertemuan kita kali ini kita akan membahas kembali tentang zikir kepada Allah. Bila kita berbicara tentang zikir ini, maka banyak sekali hal-hal yang sangat penting dan sangat mendesak untuk kita ketahui betapa pentingnya zikir ini. Zikir ini merupakan kendaraan untuk kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan zikir ini adalah zikir nafi isbat atau zikir la ilaha illallah. Kenapa ulama-ulama menyuruhkan, menyarankan, memerintahkan
kepada kita untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu melazimkan dengan istiqamah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam zikir ini terdapat 3 manfaat yang akan kita dapati atau yang akan kita dapat memetik hasilnya. Yang pertama, bila zikir kita ini selalu kita dawamkan dengan istiqamah menurut perhitungan kita masing-masing yang mampu kita lakukan, sehingga zikir ini menjadi wirid atau wiridan sehari-hari menuju kepada kematian. Bila kita telah melakukan ini, maka zikir ini akan menjadi teman dikala kita akan menghadapi sakaratul maut. Teman adalah seseorang atau sesuatu yang sangat menyenangkan, mendamaikan, membuat rasa aman bagi kita, sehingga zikir yang kita dawamkan dengan istiqamah menjadi wiridan, maka menjadi teman kita ketika kita akan mengalami sakaratul maut. Dan apabila kita berteman dengan zikir ini dikala nyawa dicabut oleh malaikat Israel, maka teman ini ikut juga dengan kita. Alangkah indahnya berteman dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya kita akan dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, zikir ini menjadi teman di dalam kubur kita, yaitu ketika kita berada di alam barzah. Dengan kita berbanyak berzikir ketika kita hidup, maka buah daripada zikir itu menjadi teman yang sangat indah, yang sangat wangi, yang sangat mempesona terhadap pandangan kita di alam barzah nanti, sehingga Allah mengizinkan kepada kita untuk merasakan wangian-wangian surga, balasan-balasan yang baik, buah-buahan, permadani, bantal-bantal yang tersusun, dan minuman-minuman yang sangat menyegarkan. Akan dijadikan itu semua daripada buah zikir kita yang kita lakukan semasa hidup di dunia yang fana ini. Yang ketiga, zikir akan menjadi teman ketika kita keluar daripada kubur kita, daripada alam barzah. Setelah sangkakala ditiup, semua hancur lebur, semua yang hidup wajib untuk mati. Yang hanya tinggal hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup, yang maha kekal atau al-baqa, dan selalu terus-menerus tidak berubah-ubah.
yaitu zatnya, sifatnya, dan kudrah iradahnya. Itulah Allah, itulah Tuhan semesta alam. Dengan dijadikan zikir itu sebagai teman kita ketika kita dibangkitkan daripada kubur kita, sungguhlah sangat menyenangkan, sangatlah membahagiakan. Karena kenapa? Zikir itu nanti akan berbuah menjadi seekor burak, akan berbuah menjadi pakaian-pakaian surga yang akan dikenakan kepada ahli zikir semasa hidup di dunia. Kemudian ahli zikir ini akan menaiki burak tersebut langsung menuju syurganya Allah tanpa hisab, tanpa persoalan, tanpa mizan, tanpa syirat, tanpa catatan-catatan yang diperiksa oleh malaikat-malaikat Allah yang muqarrabin, yang mulia, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahli zikir ini akan masuk surga mendahului orang-orang yang ada di yaumul mahsyar. Setelah mereka masuk surga semua, barulah semua perkara akan disidangkan atau akan dimulai di padang mahsyar tersebut. Maka dari itu, marilah kita ambil bagian. Kita berusaha sekuat tenaga untuk menjadi manusia-manusia pilihan dan bisa mendawamkan, mengistiqamahkan zikir ini selama kita masih hidup di dunia fana ini. Mungkin hanya sekian dan demikian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kata yang salah, itu merupakan dari kami sendiri, dan apabila itu ada kata yang benar, itu berasal daripada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.